Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi al-anbiya al-mursalin was-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن السباع وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السباع وشيخنا ورب أرواحنا اهدي يا الدين من أهل الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم ورحماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang furutul wudu ya. Kewajiban berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Furudul wudu, kewajiban berwudu oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi As-Segaf. Kewajiban dalam berwudu ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berwudu, yaitu pertama niat, maksudnya mengucapkan lafaz atau kalimat niat ketika membasuh atau membasahi juzuk atau bagian wajah kita, baik jidat lebih dahulu ataupun pipi kanan dan kiri beserta hidung dan sebagainya. Semasa hal tersebut
dianggap wajah, perhatian yang disebut wajah, yaitu mulai dari tempat tumbuh rambut kepala hingga atau sampai akhir janggut panjangnya, dan dari kuping ke kuping lebarnya. Catatan termasuk janggut, yaitu batas akhir janggut atau bagian bawah janggut atau tulang rahang kanan dan kiri. Daun kuping tidak dinamakan wajah, artinya tidak wajib dibasuh dalam hal niat yang utama, yaitu memperbedakan niat sunnah ketika membasuh kedua telapak tangan dengan niat wajib ketika membasuh muka. Contoh, aku niat sunnah wudu ketika membasuh kedua telapak tangan, atau nawaitu husnal kaffaini sunnatan bil wudu'i, atau ucapan, adapun ucapan atau lafaz niat berwudu antara lain yaitu nawaitu taharata lis-sholati, aku niat bersuci untuk sholat fardu. B, nawaitul wudu'a lis-sholati, aku niat berwudu untuk sholat fardu. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa idarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, kewajiban berwudu. Kewajiban dalam berwudu ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Ingatin tuh ya. Ada berapa itu? 6 tuh, ingatin tuh. Kewajiban ente waktu wudu ada 6. Yaitu yang pertama niat. Ini wajib pertama, ente mesti niat. Maksudnya mengucapkan lafaz atau kalimat niat ketika membasuh atau membasahi juzuk atau bagian wajah kita, baik jidat lebih dahulu ataupun pipi kanan dan kiri beserta hidung dan sebagainya, semasa hal tersebut dianggap wajah. Ngerti tuh? Pokoknya kita mau dari mana aja niat wudu hukumnya sah. Yang penting masih bagian apa ini? Wajah kita. Nah sekarang yang disebut dengan wajah itu apa? Mulai dari tempat tumbuh rambut kepala hingga atau sampai akhir janggut panjangnya, dan dari kuping ke kuping lebarnya. Ini dari sini sampai sini. Ini memanjang nih. Jadi ukuran yang dibilang wajah dari tempat tumbuh rambut ente di sini sampai ke akhir daripada janggut. Ini memanjang. Kemudian kalau melebar dari cuping, bukan kuping. Kalau kuping ini itu dari cuping nih, dari sini, dari cuping sebelah kanan sampai cuping sebelah kiri itu. Dari kuping ke kuping maka disebut dengan apa ini? Bagian wajah yang apa? Yang melebar. Jadi ente pasang niat di jidat boleh nggak? Boleh. Pipi boleh nggak? Boleh. Mau di hidung boleh nggak? Lucu jadinya. Nama itu jarang, tapi boleh. Yang penting masih bagian apa itu? Masih bagian wajah. Dimanapun niat kita diperbolehkan untuk memasukkan di hati kita. Ingat tuh, niat kita masukin di mana? Di hati kita. Jelas ya? Jadi memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai akhir daripada janggut, kemudian melebar dari kuping yang sebelah kanan kemudian ke kuping yang sebelah bukan kupingnya, bukan boleh apa jelaskan insyaallah.
catatan, termasuk janggut yaitu batas akhir janggut, bagian bawah janggut atau tulang rahan kanan dan kiri. Nih, sini janggut nih. Nah, kebetulan nih perempuan nih, urusannya urusan muka. Kan suka pakai mukena perempuan tuh. Kalau asal enggak dia pakai apa? Mukena mau kagak kayak umumnya. Perempuan pakai mukena tuh. Kan tadi urusan wajah dari mana tadi? Memanjangnya, bagiannya, berdasarnya. Tempat tumbuh rambut sampai mana ini? Akhir janggut. Nah, bagian sholat bagi perempuan yang boleh kebuka yaitu cuma dua. Pertama apa? Wajah. Yang kedua telapak tangan tuh. Ingetin tuh perempuan tuh. Perempuan pas lempengkan bagian wajah, ingat batasan wajah sama dengan pada waktu kita membasuh wudhu niat masuk di hati kita. Tadi wajah memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai mana ini? Akhir janggut. Nah, pas pakai mukena jangan di sini nih. Nih perempuan nih, pas pakai mukena jangan di mana? Jangan di bawah sini. Ini sudah termasuk aurat perempuan nih di sini nih. Tuh. Pakai di mana? Nih di sini tuh, di akhir janggut tuh, begitu tuh. Tangkringin di sini nih. Kalau kelonggaran, tak pakai mukena emaknya sampai sini, loh. Pakai peniti ikat sampai sini tuh, ingetin tuh perempuan tuh. Nanti pakai mukena, ingetin tempat tumbuh rambut sampai mana ini? Akhir janggut. Jadi jangan sampai mukenanya taruh di mana? Di sini tuh. Ini bukan akhir janggut, ini udah kelebihan janggutan. Takutnya tunggu jenggot lagi kita. Jenggot perempuan. Jadi perempuan nanti pakai mukena jangan di sini tapi di mana? Naikin tuh sampai dari akhir janggut dia, tempat tumbuh rambut. Ini nggak boleh kelihatan. Makanya sebelum pakai mukena, sebelum dia sholat tuh, udah pakai mukena, lihat dulu ke kaca. Nih kira-kira ada rambut nggak nih? Satu rambut kelihatan maka dihukumkan sholatnya dihukum apa? Batal, nggak sah. Jadi perempuan pakai mukena dulu, kemudian ingetin pertama tuh tadi ukuran pakai mukenanya bukan di bawah janggutnya, bukan, tapi di mana ini? Di akhir janggutnya sini nih tuh, dari sini sampai sini. Nih kuping juga tuh tutupin tuh, jangan sampai kelihatan apa itu? Rambut sedikit pun. Terus telapak tangan. Nah perempuan nih, ini jangan sampai kelihatan sedikit tuh, begitu tuh. Makanya usahain pakai apa ini bahannya tuh? Manset tuh, biar nanti pas begini, ini nggak turun. Kalau turun juga udah ada apa ini? Manset. Khawatir nggak pakai manset, Allah turun sedikit kelihatan 1 cm, maka dihukumkan sholatnya ada batal tuh. Jadi pas pengen ngomongin wajahnya tuh ya. Jadi perempuan nanti kalau pakai mukena lagi sholat yang fardhu atau yang sunnah, ingetin jangan pakainya di sini, tapi dipakai di mana? Naikin dikit tuh sampai akhir janggut perempuan sini tuh. Kalau nggak tahu tanya Asep, Asep tahu tuh. Mana perempuan nih? Iya. Jelas ya? Jadi itu ya. Jadi niat masukin di hati kita dari sini. Nih mulainya nih rambut wajah nih, dari bagian tempat tumbuh rambut memanjang sampai akhir janggut, melebar dari cuping yang sebelah kanan sampai cuping yang sebelah kiri. Masukin niat ente di hati itu. Boleh di jidat, boleh pipis sebelah kanan, boleh pipis sebelah kiri, boleh di hidung, boleh di sini, boleh. Nah itu. Jelas ya? Daun kuping tidak dinamakan wajah, artinya tidak wajib dibasuh. Nih daun kuping bukan wajah nih. Daun kuping bukan apa ini? Bukan wajah. Tadi ingat tuh, yang dibilang akhir dibilang janggut, batas akhir janggut. Ini bagian bawah janggut atau tulang rahang kanan dan sebelah apa? Kiri. Daun kuping kita bukan apa? Bukan wajah. Jangan niat nawaitu rafa, jangan. Ajarin begitu. Ini kuping nih, Mas. Ini bukan muka. Oh ini muka saya emang begitu. Dibilang muka kuping. Ini daun kuping bukan apa ini? Bukan wajah, bukan muka. Jadi kalau ada orang yang niat di sini, hukum wudunya apa? Tidak sah. Takut nggak tahu dia sin nawaitu rafa. Dalam hal niat, yang utama yaitu memperbedakan niat sunnah
ketika membasuh kedua telapak tangan dengan niat wajib ketika membasuh muka. Ingetin, pas ente membasuh kedua telapak tangan jangan lupa niat. Ini contohnya, aku niat sunnah wudhu ketika membasuh kedua telapak tangan dan atau nawaitul ghuslal kaffain sunnatan wudhu. Pas ente basuh telapak tangan, maka ente ada kewajiban untuk pasang niat di hati ente. Tadi niatnya boleh aku niat sunnah wudhu di hati, paling gampang tuh. Atau silahkan menggunakan bahasa Arabnya, nawaitul ghuslal kaffain sunnatan lil wudu. Jadi boleh ente menggunakan bahasa Indonesia tadi, yang paling gampang tuh. Pas ente basuh ente punya dua telapak tangan, masuk niat di hati, yaitu aku niat apa? Sunnah wudu. Tujuannya apa? Nanti pas ente ngerjain yang sunnah wudu, ada di situ ada pahalanya. Tapi kalau nggak diniatin, maka tidak apanya, tidak ada pahalanya itu. Itu untuk membedakan mana niat yang sunnah, mana niat yang apa? Yang wajib. Tadi yang wajib di batasan tadi apa? Wajah kita. Memanjang wajah dari tempat tumbuh rambut sampai akhir janggut, kemudian melebar dari cuping yang sebelah kanan sampai cuping yang sebelah kiri. Jelas ya? Jadi pas ente basuh telapak tangan jangan lupa langsung niat di hati tadi apa? Aku niat sunnah wudu atau nawaitul ghuslal kaffain sunnatan bareng-bareng ayo. Nawaitu ghuslal kaffain sunnatan. Sekali lagi, nawaitu ghuslal kaffain sunnatan. Ingetin tuh, pas ente ngebasuh apa itu? Telapak tangan. Pas basuh telapak tangan, langsung niat di hati ente. Nawaitul ghuslal kaffain sunnatan lil wudu. Jelas ya? Adapun ucapan atau lafaz niat berwudu antara lain yaitu wudu lafaznya yang kita masukin di hati kita. Misalnya pas di jidat boleh, di bagian pipi sebelah kanan boleh, pipi sebelah kiri juga boleh. Yang penting masih bagian apa ini? Bagian wajah. Yang pertama nawaitu thaharata bis sholati. Aku niat bersuci untuk sholat fardu. Pas dimasuk bagian wajah ente, masuk bagian paling atas misalnya jidat, langsung pasang niat di hati ente. Aku niat bersuci untuk apa? Sholat fardu. Atau silahkan menggunakan bahasa Arabnya nawaitu thaharata bis sholati. Jadi berbarengan, pas air wudhunya jatuh di wajah bagian jidat, langsung hati berbicara. Jadi nggak boleh pas airnya belum sampai udah apa? Udah ada ketakutan, mau ngapain bisa sampai? Lihat duluan, awal itu toharatan itu nggak sah. Jadi harus apa? Berbarengan antara jatuhnya air wudhu di mana? Bagian wajah dengan niat di hati ente. Pas wajah ente udah kena air wudhu, langsung pasang niat di hati. Nawaitu thaharata bis sholati atau aku niat bersuci untuk sholat fardu. Jelas ya? Jadi pas air wudhu ente jatuh di bagian wajah, langsung niat di hati. Nggak boleh niat duluan baru kemudian basuh wajah. Atau pas basuh wajah udah kelamaan baru apa? Pasang niat, itu juga nggak boleh. Jadi pas berbarengan air wudhu kita sampai ke bagian wajah kita, mau bagian atas, mau bagian kanan kiri, bagian bawah silahkan langsung niat di hati kita. Nawaitu thaharata bis sholati. Atau yang kedua niatnya nawaitul wudu'a lis sholati. Jadi boleh dua tuh. Ente boleh niat yang pertama nawaitu thaharata lis sholati, atau yang kedua nawaitul wudu'a lis sholati. Misalnya di pipi, pas pasang niatnya di pipi, pas air jatuh di pipi langsung nawaitu thaharata. Boleh kan? Boleh. Yang penting masih bagian apa? Wajah. Di hidung boleh nggak? Boleh. Di sini kumis boleh nggak? Kumis tebal lagi. Nawaitu thaharata. Boleh. Jelas ya? Jadi kalau seandainya masih bagian wajah pasang niat di hati, maka dihukumkan apa niatnya? Sah. Boleh niat yang pertama tadi nawaitu thaharata bis sholati, atau yang kedua tadi nawaitu wudu'a bis sholati.
Kemudian yang berikutnya adalah membasuh wajah keseluruhannya. Artinya semua yang disebutkan atau dinamakan wajah termasuk batas-batasnya wajib dibasahi. Wajah ente semua basahin tuh. Dari bagian tadi tuh tempat tumbuh rambut sampai mana ini? Akhir janggut memanjang, melebar dari cuping yang sebelah kanan sampai cuping. Ingetin, daun kuping bukan apa ini? Bukan wajah tuh. Basuh wajah ente, ratain dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, semua basuhin itu air wudhunya. Kemudian sunnahnya bagaimana? Sunnah yang pertama mulai dari bagian paling atas tuh. Kan tadi niat boleh di mana aja tuh? Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh apa? Bagian bawah buka, terserah. Tapi sunnahnya niat kita masuk di mana ini? Di atas. Pas air wudhu kita ambil, ini air jatuh di bagian wajah yang paling atas, langsung niat di hati kita. Tadi boleh niat yang pertama nawaitu toharata, atau yang kedua nawaitu wudu'a lissolati. Jadi kalau dibilang boleh gimana aja boleh, terserah. Mau bagian pipi sebelah kanan boleh, mau kiri boleh, mau di janggut sini boleh, terserah boleh. Tapi kalau dibilang sunnah, sunnahnya adalah bagian wajah yang apa? Yang paling atas. Ini nih bagian paling atas, ambil air wudhu kita, pas sampai air wudhu kita pada bagian wajah yang paling atas, langsung niat di hati kita. Tadi niat yang pertama silahkan boleh nawaitu toharata, atau yang kedua nawaitu wudu'a. Kemudian yang kedua adalah perhatikan belek kotoran yang ada di pinggiran wajah kita, mata kita itu, perhatiin tuh. Habis naik motor, bangun tidur, jangan langsung wudu, gini dulu tuh, jurus 2 jari tuh gitu tuh. Belek itu, bersihin dulu nih, jangan langsung apa itu, jangan langsung wudu, karena khawatir nanti kita langsung wudu ternyata ada apanya. Udah kelar kata si Asep, tuh belek lu gede banget. Kayak tai kucing. Tuh kan belek bisa ambil. Jelas ya? Jadi itu tai mata, belek mata, kita jangan langsung diapain tuh, langsung kita basuh tuh nggak sah. Bersihin dulu, giniin tuh, ingetin jurus apa? 2 jari tuh, gituin tuh. Nah, gituin tuh. Nah, bersihin tuh. Ambil lagi air, gituin, bersihin dulu tuh. Jangan ente wudhu sementara masih ada apanya? Belek mata atau kotoran mata. Pas kelar naik motor, kebetulan habis lagi ada orang yang ngebangun, ngecor, kita kena. Pas lagi naik motor, kenapa itu? Kena debunya, masuk pasir ke muka kita. Langsung wudhu, gak sah. Bersihin dulu semua, udah kelar bersih, baru apa? Baru kita wudhu. Jadi gak sah kalau seandainya ada kotoran mata atau tadi ada apa? Ada belek mata yang nutupin bagian mata kita. Jelas ya? Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak dikerjain, khawatir nanti wudhu kita tidak apa? Tidak sah dihukumkannya. Kemudian yang berikutnya adalah itadul ghurrah. Kita lebihkan basuhan wajah kita. Kan tadi wajah dari sini, tempat tumbuh rambut memanjang sampai akhir, lebihin tuh. Jangan pas, lebihin. Bawah, lebihin. Ini juga apa? Lebihin tuh. Selama airnya banyak, airnya ada, air cukup, maka disunnahkan untuk kita melebihkan basuhan wajah kita. Jangan pas, jangan. Lebihin nih. Dari tempat tumbuh rambut lebihin 1 cm dapat sunnah tuh, ke bawah lebihin juga, samping lagi juga dilebihkan juga tuh. Itu yang disebut dengan itadatul ghurrah. Jelas ya? Jadi yang kedua tadi adalah membasuh wajah secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang laki nanti ngaji di sini ya. Kita pindah kemari yang laki. Yang perempuan biasa di rumah Bang Kiting lantai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil
تلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.